Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Dia Fitri, NIM 21016037 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempraktikkan pembelajaran tentang teks prosedur untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pelajaran kita hari ini yaitu tentang teks prosedur. Sebelum kita masuk ke materi tentang teks prosedur, terlebih dahulu kita mengetahui kompetensi dasar dari teks prosedur. 3.1 Mengkonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. 3.2 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Selanjutnya, indikator pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum, dan langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. Yang kedua, membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur teks prosedur. Dan yang keempat, mengidentifikasi kebahasaan teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran dari teks prosedur ini, yang pertama, secara mandiri, siswa dapat mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum, dan langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. Yang kedua, secara mandiri, siswa dapat membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Yang ketiga, secara mandiri, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur. Dan yang keempat, secara mandiri, siswa dapat mengidentifikasi kebahasaan teks prosedur. Sebelumnya, ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur merupakan suatu bahan tertulis yang dijadikan dasar dalam menjelaskan tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Adapun tujuan dari pembuatan teks prosedur ini adalah agar pembaca lebih mengerti mengenai suatu hal. Pernyataan umum merupakan bagian pembuka dalam teks prosedur yang berisi tujuan yang akan dicapai pembaca. Sedangkan tahapan adalah langkah yang diikuti dalam mencapai tujuan yang tepat. Selanjutnya, bagaimana cara membuat teks prosedur dengan tepat? Adapun cara membuat teks prosedur dengan tepat yaitu cara membuat rancangan teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik yang akan diambil. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi dari berbagai aspek, seperti media cetak atau elektronik, atau mewawancarai pakarnya secara langsung. Maksud dari mewawancarai pakarnya secara langsung ini, seperti contoh kita ingin membuat teks prosedur tentang membuat kue. Lalu kita mewawancarai orang yang sudah ahli dalam membuat kue. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah didapat. Dan yang keempat, menyusun teks prosedur. Struktur dari teks prosedur ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, tujuan. Dalam tujuan ini berisi hal apa yang akan dilakukan. Tujuan dari teks prosedur ini sesuai dengan jenis teks yang kita buat. Yang kedua, alat dan bahan. Alat adalah benda yang tidak habis dipakai. Contoh dalam memasak, alat yang kita gunakan yaitu pisau, wajan, kompor, mangkok, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan adalah sesuatu yang habis dipakai.
Contoh dalam memasak nasi goreng, bahan yang digunakan yaitu nasi, garam, telur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah yang dimaksud yaitu urutan yang rinci dari teks prosedur yang kita buat. Dan yang keempat, penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan ini berisi harapan serta manfaat yang didapat dari teks prosedur yang kita buat. Contoh teks prosedur yang sesuai dengan struktur dari teks prosedur. Cara membuat keripik singkong balado. Tujuan, keripik singkong balado adalah salah satu cemilan yang memiliki rasa pedas yang banyak disukai oleh orang. Berikut ini cara membuat singkong balado. Alat dan bahan: 1. Pisau, 2. Wajan, 3. 500 gram singkong, 4. setengah sendok teh garam, 5. minyak goreng, 6. 5 buah cabai merah yang sudah dihaluskan, 7. 4 sendok makan gula pasir, 8. 2 sendok makan air asam. Langkah-langkah. Pertama, kupas singkong dan cuci bersih. 2. Iris singkong tipis-tipis. Ketiga, masukkan singkong ke air mendidih dan tunggu hingga singkong mengapung ke atas permukaan, lalu angkat. 4. Selanjutnya, panaskan minyak goreng dan goreng singkong hingga garing. 5. Panaskan lagi minyak untuk menumis cabai dan tambahkan garam dan gula, serta masukkan air asam, kemudian aduk. 6. Kemudian masukkan singkong dan aduk hingga rata. 7. Angkat dan letakkan di dalam wadah yang kedap udara. 8. Keripik singkong balado siap disajikan kapan saja. Penutup. Pembuatan keripik singkong balado ini cukup mudah. Keripik singkong balado ini bisa dijadikan cemilan yang bisa dimakan kapan saja. Selanjutnya kita masuk ke unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaan dari teks prosedur ini ada 5. Yang pertama, kalimat. Kalimat terdiri atas 3 bagian. A. Kalimat imperatif, yaitu kalimat yang mengandung perintah. Biasanya ditandai dengan tanda seru. B. Kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang mengandung informasi, atau disebut juga dengan kalimat pernyataan. Dan yang terakhir, kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi yang ditandai dengan tanda tanya. Unsur yang kedua, konjungsi. Konjungsi ini terdiri atas 2 bagian. A. Konjungsi persyaratan, yaitu kata penghubung yang menyatakan syarat seperti jika, bila, andai, kalau, asalkan. B. Konjungsi temporal, yaitu kata penghubung yang menandai urutan waktu, seperti lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya. Unsur yang ketiga, numeralia. Numeralia adalah kata bilangan yang digunakan dalam mengurutkan langkah dalam teks prosedur, seperti pertama, kedua, dan seterusnya. Unsur yang keempat, promina. Promina terdiri atas A. Promina penunjuk. Kata ganti ini digunakan untuk menggantikan benda, seperti ini, itu, tersebut. B. Promina persona, yaitu kata ganti orang. Kata ganti orang ini terbagi 2. Yang pertama, kata ganti untuk orang tunggal, yaitu Anda, saya, kamu. Dan yang kedua, kata ganti jamak, yaitu kita, kami. Dan unsur yang kelima yaitu verba. Verba terdiri atas A. Verba material, yaitu kata kerja yang berimbuhan yang mengacu pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik, seperti mengupas, mengiris, memotong, dan lain sebagainya. B. Verba tingkah laku, yaitu kata yang ditujukan lewat ungkapan seperti menyukai, berpikir, dan menyetujui. Contoh teks prosedur yang sesuai dengan unsur kebahasaan teks prosedur. Membuat kartu pelajar. Kartu pelajar sangat penting bagi siswa.
Kartu ini merupakan identitas yang menandai bahwa kita benar-benar siswa sekolah tertentu. Langkah-langkah dalam membuat kartu pelajar yaitu: yang pertama, datang ke kantor tata usaha di sekolah. Kedua, minta belangko untuk kartu pelajar. Ketiga, isi belangko tersebut dengan benar. 4. Selanjutnya serahkan belangko tersebut kepada petugas. 5. Kemudian kita akan memasuki ruang pengambilan foto. 6. Setelah selesai sesi foto, tanyakan kapan jadwal pengambilan kartu tersebut. 7. Kita mengambil kartu pelajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Contoh dari teks prosedur tadi merupakan contoh dari teks prosedur yang memiliki unsur kebahasaan kalimat yang termasuk ke dalam kalimat imperatif karena terdapat tanda seru. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu pernyataan umum sama dengan bagian pembuka dan tahapan adalah langkah yang diikuti dalam mencapai tujuan. Cara membuat rancangan teks prosedur yaitu dengan menentukan topik, mencari informasi, mengumpulkan informasi, dan menyusun teks prosedur. Struktur dari teks prosedur terdiri atas 4 bagian, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup atau simpulan. Kaidah kebahasaan dari teks prosedur terdiri atas kalimat, konjungsi, numeralia, promina, dan verba. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik pembelajaran dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.